Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama, terutama secara khusus yang berkaitan dengan pembahasan fikih ibadah. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan tersebut terdapat sekian banyak amal ibadah yang disyariatkan. Salah satunya yaitu melaksanakan salat Idul Adha. Karena itu insyaallah pada kesempatan kajian fikih kita pada malam hari ini, pokok bahasan kita yaitu mengenai salatul aidaini, ya, salat dua hari raya. Ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama hukum dan waktunya. Kemudian yang kedua dalilu masyru'iyyatiha, dalil disyariatkannya. Lalu yang berikutnya yang ketiga kaifiyatuha, tata caranya. Kemudian yang keempat hukmul jama'ati fiha wa qada'uha idza fatat, hukum berjamaah melaksanakan salat Id dan hukum mengqada'nya apabila tidak melaksanakannya. Kemudian yang kelima yaitu ahkamu khutbatil aidaini, arkanuha wa syurutuha, hukum-hukum yang berkaitan dengan khutbah Id, rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian yang keenam hukmul azan wa iqamatus salati fil aidaini, hukum azan dan menyerukan iqamah pada salat dua hari raya. Lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan tersebut, misalnya sunanul aidain, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, kita masuki pembahasan yang pertama yaitu hukum dan waktu pelaksanaan salat Id, ya. Fi hukmi salatil aidaini wa waqtihima tafsil fil mazahib, mengenai hukum salat Id dan waktu pelaksanaannya terdapat rincian perbedaan pendapat di kalangan para ulama-ulama mazhab. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum salat Id, ya. Yang umum bagi kita di Indonesia yang mengikuti mazhab Syafi'i bahwa salat Id hukumnya adalah sunnah. Jadi biasanya sebatas itu yang disampaikan sunnah. Tapi sesungguhnya sunnah itu tidak satu macam, ya. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah itu berbeda pendapat mengenai kesunnahannya, termasuk juga mazhab Hanafiyah, gitu juga Malikiyah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i
Ya, salat Id dihukumi sunnah ain muakkadah. Jadi namanya sunnah ain muakkadah. Sunnah bagi tiap-tiap orang dan sunnahnya itu muakkadah. Ya, sunnahnya ditegaskan. Ya. Berbeda dengan mazhab Malikiyah yang juga mengatakan sunnah, tapi sunnahnya ya disebutkan sama dengan ain muakkadah taliyal witri fit ta'aqqud, bahkan dia mengikuti salat witir dalam hal ditegaskannya. Nah, yang berbeda dan sangat kontras itu dalam mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa salat Id hukumnya adalah wajib. Ya, di dalam mazhab Hanafiyah salat Id itu hukumnya wajib. Ya, sama dengan kurban itu dalam mazhab Hanafiyah juga dihukumi wajib. Dan itu diantaranya didasarkan kepada dalil yang sama di surah Al-Kautsar. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang melimpah kepadamu ya Muhammad, fasalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah salat Idul Adha. Jadi Allah perintahkan maka salat Idul Adha lah dan berkurbanlah. Dan asal dari perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, itu dalam mazhab Hanafiyah kurban itu wajib, salat Id juga hukumnya wajib. Tapi mesti dipahami bahwa dalam mazhab Hanafiyah fardu dan wajib itu adalah dua istilah yang berbeda. Kalau mazhab Syafi'i ya sama saja, fardu wajib. Itu juga fardu, itu juga wajib. Ya. Kecuali misalnya dalam persoalan haji, maka beda fardunya haji dengan wajibnya haji. Kalau fardunya yang ditinggalkan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajibnya haji yang ditinggalkan, hajinya tetap sah, hanya terkena kewajiban untuk membayar denda. Tapi dalam ibadah yang lain, dalam mazhab Syafi'i, fardu dan wajib adalah dua istilah yang sama. Nah, ini beda dengan mazhab Hanafiyah. Beda fardu dengan wajib. Kalau fardu ditetapkan berdasarkan dalil yang qat'i, yaitu ayat Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Sementara wajib itu ditetapkan berdasarkan dalil yang zanni. Itu satu diantaranya perbedaannya. Nah, kemudian perbedaannya yang lain bahwa fardu itu dalam mazhab Hanafiyah kalau dia ditinggalkan, maka yang meninggalkannya dinilai kafir. Kalau dia meninggalkan karena berpendapat bahwa itu tidak wajib. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan tidak dinilai kafir, hanya dinilai sebagai orang yang fasik, pelaku dosa besar. Ya, jadi kalau misalnya ada yang meninggalkan salah satu dari 5 salat 5 waktu ini, dia dinilai kafir. Kalau dia meninggalkan karena berpendapat tidak diwajibkan. Tapi kalau salat Idul Adha yang ditinggalkan belum dinilai kafir, baru dinilai sebagai orang fasik. Nah, itu pendapat dalam mazhab Hanafiyah. Ya, tapi sekali lagi bagi ulama ya termasuk kita ini yang mengikuti mazhab Syafi'i itu berpandangan bahwa salat Id hukumnya adalah sunnah ain muakkadah. Nah, yang agak pertengahan itu mazhab Hanabilah yang menyatakan bahwa salat Id fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib ada sekelompok kaum muslimin yang melaksanakan salat Id. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain tidak melaksanakannya sudah gugur dari kewajiban tersebut. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada yang melaksanakan salat Id, sama sekali tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Nah, itu pertengahan. Terlepas dari itu semua, Nabi dan para sahabat tidak pernah meninggalkan salat Id sejak diwajibkannya salat Id tersebut. Itu dari segi hukum. Ya. Kemudian waktunya, ya, kalau menurut mazhab Syafi'iyah waktu pelaksanaan salat Id min ibtida'i tulu'is syams wa illam tartafi ila zawal. Dimulai dari terbitnya matahari. Dimulai dari terbitnya matahari meskipun matahari itu belum meninggi. Jadi matahari sudah terbit sudah bisa salat Id. Sampai zawal, sampai matahari tergelincir, artinya sampai masuknya waktu zuhur. Nah, dan jika tidak melaksanakan dalam rentan waktu itu, jika ada seseorang yang tidak melaksanakan dalam rentan waktu tersebut,
maka wa yusannu qada'uha ba'da zalik. Ya, disunnahkan untuk mengqada'nya setelah itu. Misalnya ada yang tidak sempat melaksanakan salat Id karena satu sebab tertentu, maka tetap dia disunnahkan untuk mengqada'nya. Itu mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Malikiyah berpandangan bahwa waktu salat Id itu ketika sudah dibolehkan untuk salat sunnah. Kan setelah salat subuh Pak, dilarang untuk salat sunnah ya, sampai matahari terbit dan meninggi. Nah, dan memanjang sampai matahari tergelincir. Tapi bedanya dengan mazhab Syafi'i, wala tuqda ba'da zalik. Kalau sudah lewat dari itu tidak ada qada'nya. Kalau lewat dari waktu zuhur tidak ada lagi qada'nya. Itu mazhab Malikiyah. Kemudian dalam mazhab Hanabilah disebutkan waktunya sama ketika sudah boleh melaksanakan salat sunnah, yaitu irtifa'us syams, ketika matahari mulai meninggi, bukan hanya sekedar terbit tapi mulai meninggi seukuran satu tombak ya, ila qubailiz zawal, sampai sebelum matahari tergelincir. Jadi bukan sampai tergelincir tapi sampai sebelum matahari tergelincir. Nah, kalau misalnya tidak dilaksanakan pada hari itu ya, kalau tidak dilaksanakan pada hari itu, ini bedanya lagi dengan mazhab yang lain. Kalau tidak dilaksanakan pada hari itu, maka tuqda fil yaumit tali, diqada pada hari berikutnya. Misalnya pada hari raya Idul Adha hari ini tidak sempat melaksanakan karena satu sebab, ya, maka diqada keesokan harinya. Nah, itu mazhab Hanabilah. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Pembahasan yang kedua, dalil disyariatkannya. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Ya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah itu mempunyai 2 hari. Ya, mempunyai 2 hari yang yal'abuna fihima. Mereka bersenang-senang, bersenda gurau, ya, merayakan ya, kegembiraan pada 2 hari itu. Faqala, maka Nabi kemudian bertanya, ma hadanil yaumani, hari apa ini? Ini 2 hari ini kenapa kalian bergembira, bersenang-senang? Qalu, maka mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami sudah melakukan itu ya Rasulullah, ya, bersenang-senang, bergembira sejak masa jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, innallaha qad abdalakuma khairan minhuma, sungguh Allah telah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari raya yang lebih baik lagi, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, pembahasan yang ketiga, kaifiyatu sholatil aidain, ya, kaifiyah sholatil aidain, tata cara melaksanakan salat Id. Ini juga ada tafsilul mazahib, rincian mazhab, tapi saya langsung saja bacakan mazhab Syafi'i Pak ya. Ya. Salatul Id rak'atani ka ghairiha minan nawafil. Salat Id itu 2 rakaat seperti salat sunnah yang lain pada umumnya. Dia terdiri dari 2 rakaat. Bedanya siwa ayyazida nadaban fir rak'atil ula ba'da takbiratil ihram wa du'ail iftitah wa qabla ta'awuzi wal qira'ah sab'at takbirat. Ya, bedanya kalau pada salat Id di rakaat yang pertama itu ya, dianjurkan di rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan setelah doa iftitah serta sebelum ta'awuz ya, sebelum membaca isti'adzah auzubillahi minasyaitonirrajim dan sebelum membaca surah Al-Fatihah untuk sab'at takbirat, bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Ya, itu bedanya. Yarfa'u yadaihi ila hazwil mankibaini fi kulli takbirah. Dan pada saat bertakbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya pada tiap-tiap takbir itu. Ya. Kemudian wa yusannu ay yafsila baina kulli takbirataini minha biqadri ayatin mu'tadilah. Dan disunahkan tiap takbir dipisahkan. Jadi setiap dari 2 takbir itu dipisahkan ya, seukuran
satu ayat yang pertengahan, maksudnya seukuran satu ayat yang pertengahan, yang tidak pendek dan tidak panjang juga. Ya, kira-kira yustahabu ayyakula fi hadzal fasli sirran, dianjurkan pada saat ya, antara dua takbir itu untuk membaca secara sir tanpa dikeraskan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yusannu ayyadha yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain. Dan disunahkan untuk meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di bawah dada pada tiap-tiap dua takbir. Jadi diletakkan di bawah dada, bukan dilepaskan kembali ke bawah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Di tiap-tiap takbir itu kedua tangan diletakkan di bawah dada. Allahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar. Ya, diletak, bukan dilepaskan ke bawah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi disunnahkan meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di bawah dada pada tiap-tiap dari dua takbir tersebut. Ya. Kemudian wayasidu fi raq'atis tsaniyah, dan menambahkan pada rakaat yang kedua ba'da takbiratil qiyam, setelah takbir ketika hendak berdiri, khamsa takbiratin, 5 kali takbir. Yafsilu baina kulli takbiratain, yang dipisahkan di antara dua takbir seperti penjelasan yang awal tadi. Ya. Kemudian wa hadhihi takbiratuz zaidah sunnah. Takbir tambahan 7 yang pertama dan 5 yang kedua itu hukumnya sunnah, dan sunnahnya itu sunnah hayat. Ya, kita sudah pernah bahas bahwa dalam mazhab Syafi'i sunnah itu dalam salat ada 2, ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad yang ditinggalkan diganti sujud sahwi. Ya, contoh sunnah ab'ad yaitu duduk untuk tasahud yang pertama. Jadi kalau ada yang lupa duduk untuk tahiyat pertama, misalnya tadi salat maghrib setelah 2 rakaat mestinya duduk dulu tahiyat, ini langsung berdiri, dia lupa duduk tahiyat, ya tidak usah duduk kembali kalau berdirinya sudah sempurna, dilanjutkan saja salatnya. Dan karena duduk untuk tasawuf pertama itu adalah sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salam. Termasuk juga sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i yaitu kunut dalam salat subuh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i apabila ada seseorang yang tidak kunut pada salat subuh, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Itu mazhab Syafi'i, karena ini masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Beda dengan sunnah hayat. Kalau sunnah hayat yang ditinggalkan tidak perlu diganti sujud sahwi. Misalnya mengangkat tangan kalau mau ruku, Allahu akbar. Mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah hayat. Kalaupun tidak dilakukan, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, takbir yang 7 di rakaat pertama dan takbir yang 5 di rakaat kedua itu juga sunnah hayat. Sehingga kalaupun misalnya lupa, imam lupa, kadang-kadang ada yang lupa, maka ya penjelasannya di sini, falau taraka syai'an minha, jika ada seseorang yang meninggalkan takbir tersebut, fala yasjudu lis-sahwi, tidak usah dia sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Wa in kuriha tarkuha, meskipun tidak disukai meninggalkannya, makruh meninggalkannya kalau secara sengaja. Ya. Walau syakka fil adadi bunya alal aqal. Kalau misalnya dia ragu-ragu dari segi jumlah sudah berapa kali takbirnya, bunya alal aqal, maka dilaksanakan berdasarkan jumlah yang minimal, yang paling sedikit. Ragu ini sudah 4 kali atau 5 kali, maka dipandang bahwa takbirnya baru 4 kali. Nah, posisi takbir itu wa taqdimu hadhihi takbirat ala ta'awuz mustahab. Jadi disukai, ya disukai. Takbir tersebut lebih dahulu daripada ta'awuz. Ya, jadi lebih dulu takbirnya sebelum ta'awuz. Nah, wa 'alal qiraati syartun. Tapi dibandingkan membaca Fatihah, takbir tadi syarat. Jadi disyaratkan lebih dulu takbirnya sebelum baca Fatihah. Ya, takbir dulu, baru setelah itu membaca Fatihah. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi falau syara'a fil qiraati walau nasiyan,
Kalau ada seseorang lupa dia bertakbir 7 kali atau lupa takbir 5 kali, langsung dia baca Fatihah. Di rakaat kedua setelah bangun dari sujudnya, Allahu Akbar, langsung dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak takbir 5 kali. Apakah takbirnya diulang atau tidak perlu diulang? Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sudah terlanjur membaca, falau syara'a fil qira'ah, kalau dia sudah terlanjur membaca, walau nasian, meskipun dalam keadaan lupa, fala ya'ti bit takbirat, maka dia tidak perlu takbir lagi. Ya, misalnya sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba ada ma'mum subhanallah misalnya, lalu imamnya sadar, saya diingatkan ini untuk takbir, tidak perlu lagi dia takbir sebanyak 5 kali. Kenapa? Lifawati mahalli, karena tempatnya sudah lewat. Tempatnya sudah lewat. Seperti yang saya bacakan tadi, tempatnya takbir itu sebelum membaca Fatihah. Nah, kalau Fatihahnya sudah terlanjur dibaca, berarti tempat untuk bertakbir itu atau waktu untuk bertakbir itu sudah lewat, maka tidak perlu untuk takbir lagi. Ya. Wal ma'mum wal imam fi kulli ma dzukira sawa. Makmum dan imam dalam hal itu sama saja posisinya. Jadi jangan misalnya karena imam sudah terlanjur baca Fatihah kemudian kita biarlah kalau imamnya tidak takbir, saya tetap akan takbir saya 5 kali. Tidak boleh, ya. Jadi wal ma'mum wal imam fi kulli ma dzukira sawa. Posisi makmum dan imam dalam hal itu sama. Imamnya lupa takbir, langsung baca Fatihah, ya kita ikut saja mendengarkan pembacaan Al-Fatihah itu dari imam. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekiranya misalnya ada makmum yang terlambat, dia masuk di rakaat yang kedua. Ya, di rakaat yang kedua. Imamnya sudah rakaat kedua, ini makmum yang terlambat baru rakaat yang pertama. Karena rakaat kedua imamnya cuma 5 kali takbir. Nah, ini makmum sudah 5 kali takbir, tidak perlu lagi dia lanjutkan ke takbir yang ke-6 dan yang ke-7. Begitu imamnya sudah membaca Fatihah, maka dihentikan takbirnya itu, dengarkan pembacaan surah Al-Fatihah dari imam tersebut. Ya. Di rakaat yang kedua tetap takbirnya 5 kali. Mengatakan karena tadi baru 5, sekarang 7 kali saya takbirnya. Nah, tetap rakaat yang kedua itu ketika dia menyempurnakan salatnya sendiri, takbirnya tetap 5 kali. Jamaah maghrib yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu ay yaqra ba'dal Fatihah fi rakaatil ula, disunnahkan setelah membaca Fatihah di rakaat yang pertama untuk membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid, atau Al-A'la, atau membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, atau Al-Kafirun, atau surah Al-Kafirun. Wa fi tsaniyah, di rakaat yang kedua untuk membaca surah Al-Qamar, ya, atau surah Al-Ghasyiyah, atau surah Al-Ikhlas. Yaitu berpasang-pasangan. Maksudnya kalau di rakaat pertama baca surah Qaf, maka di rakaat yang kedua baca surah Al-Qamar. Kalau di rakaat yang pertama baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, maka di rakaat yang kedua baca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Kalau di rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, maka di rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas. Nah, itu yang disunnahkan untuk dibaca di dalam salat Id. Saya mohon maaf, saya perhatikan banyak imam sekarang yang membaca penggalan-penggalan ayat saja, ya, yang kita istilahkanlah dengan Al-Quran besar. Kadang-kadang kalau di salat Idul Adha dia baca cerita tentang Ibrahim dan Ismail, ya, dan sebagainya. Padahal ada surah yang sesungguhnya disunnahkan untuk dibaca di dalam salat Id tersebut. Qaf dipasangkan dengan Al-Qamar, Al-A'la dipasangkan dengan Al-Ghasyiyah, kemudian Al-Kafirun dipasangkan dengan Al-Ikhlas. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pembahasan yang berikutnya, hukum berjamaah dalam salat Id dan mengqadanya pada saat waktunya lewat. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini saya selalu sebut mazhab Syafi'i meskipun ini kitab fikih 4 mazhab, ya. Kita prioritaskan ke mazhab Syafi'i seperti biasa kebiasaan kita dalam pengajian. Dalam mazhab Syafi'i, al-jama'atu fiha sunnah li ghairil hajj. Berjamaah dalam melaksanakan salat Id itu disunnahkan. Ya.
bagi yang tidak sedang haji. Ya, bagi yang tidak sedang haji. Kalau bagi yang sedang haji, maka dia disunahkan melaksanakannya furada sendiri-sendiri karena haji. Ya, orang haji itu di tanggal 9 Zulhijjah dia wukuf di Arafah. Kemudian setelah matahari terbenam pergi ke Mina. Nah, sehingga di Musdalifah lewat tengah malam masuk di Mina. Besoknya mereka melontar, maka salatnya tidak dianjurkan berjamaah. Ya, salat idnya cukup sendiri-sendiri saja. Tapi bagi yang tidak pergi haji seperti kita ini tidak pergi haji, maka disunahkan untuk berjamaah. Nah, wa yusannu liman fatathu ma'al imam. Kalau misalnya kita tidak sempat ikut salat bersama dengan imam, tidak sempat ini, misalnya ketiduran, maka disunahkan ayyusalliha, untuk tetap melaksanakan salat id ala sifatiha fi ayyi waqtin, sesuai dengan tata caranya, ya, tata cara yang normal pada waktu yang mana saja, fi ayyi waqtin syaa. Nah, cuma bedanya fa in kana fi'luhu laha ba'da zawali faqada. Kalau dia kerjakan setelah zuhur niatnya qada. Kalau dia kerjakan sebelum zuhur niatnya adaan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa waktu salat id dalam mazhab Syafi'i sampai matahari tergelincir. Ya, misalnya Pak, kita ketiduran, begitu kita bangun sudah jam 8 ke masjid, orang sudah selesai salat id, tetap kita dianjurkan untuk melaksanakan salat id. Tapi karena itu masih waktu niatnya tetap adaan, ya. Shalli sunnata idul adha rakaataini, ya, adaan lillahi ta'ala, ya. Tapi kalau misalnya mohon maaf, ada yang ketiduran sampai masuk zuhur baru dia bangun, sudah lewat waktu pelaksanaan salat id, maka tidak boleh usalli sunnata idul adha rakaata ini adaan, karena bukan lagi waktunya, tapi dia niat qada. Usalli sunnata idul adha rakaata ini qadaan lillahi ta'ala. Nah, itu saja bedanya, ya. Tetap disunahkan melaksanakannya meskipun tidak mendapati jamaah. Yang dibedakan tadi, kalau dikerjakan sebelum zuhur niat adaan, kalau dikerjakan setelah zuhur niatnya qadaan. Saya bacakan mazhab Syafi'i saja, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang disunahkan, ya, berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha ini, ya. Li salatil aidaini sunan, ya, dua hari raya ini mempunyai sunnah-sunnah. Dua salat hari raya ini mempunyai sunnah-sunnah. Minha diantaranya al-khutbatani, dua khutbah. Ini saya sampaikan sebagai amanah ilmiah, Pak, ya. Meskipun mohon maaf bukan berarti meremehkan khutbah, tapi hukumnya itu ya sunnah. Jadi seandainya ada seseorang yang setelah selesai salat id kemudian dia pulang tidak mendengarkan khutbah, ya salat idnya tetap sah. Itu disampaikan sebagai amanah ilmiah, karena kadang-kadang yang disebutkan bahwa setelah salat selesai jangan dulu pulang karena dua khutbah ini masih rangkaian dari salat, tidak sah salatnya kalau tidak ikuti khutbah, ya. Ulama kita mengatakan hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Artinya boleh saja tidak mendengar khutbah. Ini saya harus sampaikan sebagai amanah ilmiah, bukan dengan maksud meremehkan, ya. Bukan berarti kalau begitu Ustaz tidak usah saya dengar khutbah, langsung saja saya pulang, ya. Jadi amanah ilmiah sampaikan hukumnya itu sunnah. Meskipun demikian tetap kita upayakan untuk mendengarkan pembacaan khutbah itu. Nah, sementara dalam mazhab Malikiyah, ya, khutbah itu, ya, mandubatani, mandub, dianjurkan. Ya, saya jelaskan, kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah, mandub, tatawu, fadilah sama saja. Tapi kalau mazhab Malikiyah beda sunnah dengan mandub, beda disunnahkan dengan dianjurkan. Itu mazhab Malikiyah. Jadi dua khutbah itu dalam mazhab Malikiyah bukan sunnah tapi dia mandub, bukan disunnahkan tapi dianjurkan. Bedanya apa? Kalau disunnahkan itu berarti ditegaskan, ya. Tapi kalau mandub tidak terlalu ditegaskan. Contohnya misalnya salat sunnah, ya, 4 rakaat setelah salat zuhur, itu mandub saja hukumnya, mandub. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah,
Ya, karena 2 rakaat sebelum subuh itu perintahnya ditegaskan. Tapi kalau 4 rakaat setelah zuhur, maka perintahnya tidak begitu ditegaskan. Tapi kalau mazhab Syafi'i sama saja. Sunnah, mandub adalah 2 istilah yang mempunyai makna yang sama. Ya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Kemudian ya, dianjurkan ayyastami' khutbatal aidaini, untuk mendengarkan pembacaan 2 khutbah, ya, dan ayyukabbira inda takbiril khatib, dan bertakbir, ya, bertakbir pada saat khatibnya bertakbir. Ya, ini mazhab Malik ya. Jadi ketika khatib itu dia takbir Allahu Akbar, maka yang mendengarkan itu disunnahkan juga untuk ikut bertakbir. Itu mazhab Malik ya. Bi khilafi khutbatil Jumat. Inilah bedanya dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, ya, maka jamaah itu diharamkan al-kalamu indah, diharamkan bicara. Ya, walau bizikr, meskipun dengan zikir. Ya, indal Malikiyah wal Hanabilah, menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Amma Syafi'iyah, adapun dalam mazhab Syafi'i, innal kalam makruh asna khutbatal aidaini wal jumu'ah walau bizikir. Bicara itu bukan haram tapi makruh, baik itu khutbah Id maupun khutbah Jumat, walau bizikri, meskipun dengan zikir. Ya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Sunnah yang berikutnya al-ghuslu. Ya. Disunnahkan untuk mandi, ya, sebelum berangkat untuk ke masjid atau ke lapangan melaksanakan salat Id. Lalu wa yundabu at-tatayub wat-tazayyun yaumal Id. Anjurkan untuk memakai wangi-wangian dan berhias pada hari raya Id untuk laki-laki. Aman nisa, adapun untuk perempuan, fala yundabu lahunna zalik, tidak dianjurkan untuk itu. Ya. Idza kharajna li salatil Id khasyatal iftitani bihinna, apabila mereka juga keluar dari rumah untuk salat Id karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Adapun jika mereka tidak keluar dari rumah, maka juga dianjurkan bagi perempuan untuk berhias. Kemudian yang berikutnya disunahkan untuk memakai ahsana ma ladaih min siyab, memakai pakaian yang terbaik. Kemudian disunahkan untuk ayyakula qabla khuruji ilal musalla fi Idul Fitri, disunahkan untuk makan dulu sebelum pergi ke tempat salat pada hari raya Idul Fitri. Dan yang disunahkan dimakan itu kurma dalam jumlah bilangan yang ganjil, 3 biji, ya, 3 biji kurma atau 5 biji kurma, ya, 3 atau 5 pada hari raya Idul Fitri. Wa amma yaumul adha, adapun pada hari raya Idul Adha seperti yang akan kita jalani ini, fayundabu ta'khirul akli, disunnahkan untuk menangguhkan makannya hatta yarji'a minas shalah, sampai dia pulang dari tempat salat, sampai dia pulang dari salat, ya, sampai pulang dari salat. Nah, bedanya ulama kita ini, nah, jadi kan sering disebut umum saja bahwa untuk salat Idul Adha itu disunnahkan untuk tidak makan dulu, nanti makan setelah pulang. Tapi ulama kita ada sedikit perbedaan, ya. Kalau dalam mazhab Hanabilah dan Hanafiyah, ketentuan itu hanya berlaku bagi orang yang berkurban. Jadi bagi orang yang berkurban, anjurannya itu makan setelah pulang dari salat. Karena yang dianjurkan untuk dimakan pertama daging hewan kurbannya. Tapi kalau tidak kurban, ya tidak usah, biar dia makan saja sebelum dia pergi salat. Itu mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Ya. Fa illam yudahi, jika dia tidak berkurban, maka khuyirah, dia boleh memilih bainal akli qablal khuruj, mau makan sebelum keluar dari rumah, wa ba'dahu, atau setelah pulang, indal Hanabilah wal Hanafiyah, menurut mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Karena melihat hikmahnya itu sekali lagi supaya yang dimakan pertama daging hewan kurbannya. Nah, ini tidak berkurban juga, tidak apa-apa, makan saja sebelum pergi salat. Hanabilah dan Hanafiyah. Amma Syafi'iyah wal Malikiyah, adapun Syafi'i dan Malikiyah, maka itu berlaku mutlak.
yang berkurban atau yang tidak berkurban. Pokoknya tetap disunahkan untuk makannya itu setelah pulang dari masjid. Kemudian disunahkan pada hari raya Id tahsin hayatahu bitaqlimil azafir wa isalati sya'ri wal adran. Disunahkan untuk merapikan diri dalam arti cukur rambut, mencabut bulu-bulu dan memotong kuku. Cuma kalau yang berkurban dia dilarang untuk cukur rambut, dilarang cabut bulu, dilarang potong kuku dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan selesainya penyembelihan hewan kurbannya. Ya. Ini hanya berlaku bagi orang yang mau berkurban. Bagi orang yang mau berkurban. Idza ra'aitum hilala Zulhijjah, apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayudahi, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban, falyumsik, hendaklah ia menahan diri, an sya'rihi, dari rambutnya, wa azafirihi, dan dari kukunya. Nah, di situ ada kalimat wa arada ahadukum ayudahi, dan salah seorang di antara kalian bermaksud untuk berkurban. Jadi kalau tidak ada maksudnya berkurban, ya larangan itu tidak berlaku. Kalau ada seseorang tadinya tidak mau kurban karena belum ada uangnya, begitu 2 hari sebelum Idul Adha, nah dapat rezeki, baru pada hari itu dia mau kurban, gimana sudah terlanjur cukur rambut, terlanjur potong, ya tidak ada masalah. Karena ketentuan ini baru berlaku ketika keinginan untuk berkurban itu muncul. Ya, wa arada ahadukum ayudahi. Nah, terakhir, al-makanul ladzi tu'addi fiha salatul Id. Ya, tempat yang paling baik untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salat Id. Maksudnya di sini apa, di lapangan atau di masjid? Sebetulnya semuanya kan boleh. Cuma sebaiknya ini yang mana? Ya, sebaiknya yang mana? Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, fi'luha bil masjid afdal. Melaksanakannya di masjid itu lebih utama. Mazhab Syafi'i. Makanya kita di Indonesia kan dulu itu banyak-banyakan di masjid. Belakangan baru kemudian banyak di lapangan. Awalnya itu di masjid. Ya, fi'luha bil masjid afdal. Itu mazhab Syafi'i, lebih utama melaksanakan di masjid. Alasannya apa? Li syarafihi, karena kemuliaan masjid. Illa li uzrin, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya seperti apa? Qadayiki, masjidnya sempit, tidak bisa menampung jamaah. Ya. Bukankah Nabi itu hampir selalu melaksanakan salat Id di lapangan, kecuali hanya beberapa kali saja? Ya betul seperti itu. Imam Syafi'i juga tahu hadisnya, tapi beliau memandang itu dilakukan karena Masjid Nabawi sempit, tidak bisa menampung jamaah kalau salat Id. Kalau 5 waktu kan hanya penduduk kota Madinah saja, yang di perkampungan itu mereka salat di tempatnya masing-masing. Tapi kalau Id, semua diminta masuk ke kota, maka Masjid Nabawi tidak bisa menampung jamaah, dilaksanakanlah di lapangan. Nah, itu yang dilihat oleh Imam Syafi'i. Saya beliau mengatakan bahwa tetap lebih utama itu di masjid selama masjidnya luas, ya bisa menampung jamaah. Kecuali kalau masjidnya sempit, maka fayukrahu fihi lisihab, barulah makruh di masjid karena berdesak-desakan. Wahina idzin, maka pada ketika itulah yusannul khuruj lis sahra, dianjurkan untuk keluar ke tanah lapang. Nah, ini beda dengan mazhab Malikiyah yang mengatakan yundabu fil wa bis sahra, lebih disukai atau dianjurkan melaksanakannya di lapangan. Ya, meskipun wala yusannu, tidak disunahkan. Sekali lagi Pak, itu bahasanya mazhab Malikiyah. Dianjurkan tapi tidak disunahkan. Ya, tidak sampai disunahkan. Maksudnya anjurannya itu tidak tegas untuk melaksanakannya di lapangan. Ya. Kemudian yang berikutnya mazhab Hanafiyah, ya, tidak mengecualikan Masjidil Haram, karena ada ulama kecuali di Masjidil Haram tetap lebih baik di masjid seperti mazhab Malikiyah. Tapi kalau mazhab Hanafiyah tidak, termasuk penduduk Makkah pun ya tetap lebih utama untuk melaksanakannya di lapangan. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, ini masih ada banyak hal yang berkaitan dengan pembahasan ini, tapi saya kira seperti biasa saya berikan waktu kepada jamaah sekalian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada mungkin Pak? Saya persilakan. Silakan.